Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Tini Suhartini dalam acara Inspirasi Pendidikan. Di tengah dinamika dunia pendidikan saat ini, peran guru menjadi sorotan utama. Untuk membahas lebih dalam, kita terhubung dengan reporter kami Sela Damayanti. Halo, saya Sela Damayanti. Saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di pelajaran TKJ, yaitu Bapak Diki Gusrianto. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bapak, mohon maaf bila mengganggu waktunya. Apakah Bapak berkenan saya wawancari sebentar, yaitu tentang pelajaran yang Bapak ajarkan? Boleh, mangga silakan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kapan Bapak mulai mengajar di jurusan TKJ dan apa yang paling menantang selama Bapak mengajar? Baik. Pertama, Bapak mulai mengajar di sini di SMK Negeri 1 Kertajati itu pada tahun 2020. Karena memang sebelumnya Bapak mengajar di sekolah lain dan pindah ke sini di tahun 2020. Tantangannya Bapak mengajar di TKJ itu karena di TKJ itu banyak siswanya berjenis laki-laki dan banyak juga yang perempuan, sehingga ketika mengajar itu pasti agak beda juga ya, ke perempuan seperti apa, ke laki seperti apa. Jadi tantangannya lumayan lah gitu. Oke, yang kedua, bagaimana cara Bapak dalam mengajar siswa TKJ agar mereka dapat memahami materi dengan baik? Baik. Dalam mengajar di pelajaran produktif, memang di sini harus dibanyakan yang namanya praktek. Karena di pelajaran produktif TKJ itu di jenjang pendidikan yang sebelumnya itu tidak ada contoh misalnya macam-macam kabel jaringan, itu pasti mungkin tidak dipelajari di SMP atau di MTS, sehingga harus ada yang namanya simulasi. Kemudian dalam mengajar kadangkala kita suka beri dengan sebuah permasalahan atau dibuat sebuah proyek-proyek sehingga nanti mereka bisa belajar sendiri. Lanjut Bapak. Mengapa Bapak memilih untuk menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek atau praktek, Bapak? Ya, berbasis proyek itu nanti siswa diarahkan atau belajar bagaimana nanti memecahkan suatu permasalahan, menyelesaikan bagaimana proyek itu bisa dikerjakan secara bersama-sama, secara kelompok gitu, sehingga nanti siswa bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari secara teori dan bisa bekerjasama secara kelompok untuk menyelesaikan sebuah proyek atau permasalahan, sehingga nanti ketika lulus dari SMK itu bisa mengerjakan hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Siap Bapak. Oke, yang keempat, siapa saja mitra industri yang sering berkolaborasi dengan jurusan TKJ? Ya, untuk mitra industri atau dunia usaha atau dunia industri Dudi ya, kita sudah bekerja sama dengan beberapa ISP yang ada di Kabupaten Majalengka. Salah satunya adalah Gisaka atau Giandra Saka Media. Mereka bergerak di bidang ISP ya, Internet Service Provider. Adapun yang dari Kabupaten Indramayu itu ada yang namanya Palindo, sama itu juga bergerak di bidang ISP. Oke. Yang kelima, di mana atau di kelas mana saja Bapak biasanya mengajar? Ya, kalau Bapak mengajar itu bagaimana dikasih oleh kurikulum ya. Kurikulum tentunya dari Kapro. Bapak biasa mengajar di kelas 10, kadangkala juga mengajar di kelas 12. Kebetulan untuk tahun ini Bapak mengajar di kelas 12 ya. Gitu. Lanjut yang terakhir,
Apa yang Bapak harapkan dari siswa jurusan TKJ setelah lulus, Pak? Ya, sesuai moto SMK ya SMK bisa gitu ya. Memang harapan kami selaku pengajar yang pertama siswa masuk SMK itu diharapkan pertama bisa bekerja ya. Siswa lulus dari SMK bisa langsung bekerja. Karena memang di SMK banyak dengan materi-materi praktek. Jadi diharapkan mereka bisa bekerja. Lulusan dari SMK khususnya jurusan TKJ itu juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya kuliah gitu. Bisa masuk ke jurusan elektro, bisa masuk jurusan informatika ya, dan jurusan-jurusan lain. Dan yang terakhir harapan kami selain mereka bekerja, melanjutkan juga bisa berwirausaha. Mereka menjadi wirausahawan yang berhasil, sukses. Karena di SMK itu diajarkan yang namanya mata pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Ya. Jadi itu harapan kami dari pengajar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Kami doakan semoga Bapak sehat dan makin sukses ke depannya. Terima kasih. Demikian wawancara dari kami yang telah mewawancarai Pak Diki Gustrianto, yaitu salah satu guru yang mengajar di jurusan TKJ di SMKN 1 Kertajati. Dan bila ada kekurangan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian informasi dari kami, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah inspiratif ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.